Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita dapat mengambil hikmah yang luar biasa di kisahnya Jurej bersama ibunya. Jadi, dulu dikisahkan ada seorang pemuda bernama Jurej. Dia dulu pernah hidup di zaman Bani Israel, kalau saya tidak salah. Dia adalah seorang yang alim, yang ahli ibadah, ya, yang banyak ibadah, dan dia dulu itu sering berada di tempat ibadahnya. Nah, kemudian ketika itu tibalah suatu saat ketika beliau sedang sholat, diceritakan beliau sedang sholat sunnah. Ibunya memanggil, Jurej, Jurej. Kemudian Jurej pun bertanya-tanya dalam hatinya, apakah saya harus membatalkan sholat saya untuk menghampiri ibu saya, atau saya harus lanjut sholat? Timbul rasa bingung di hati dia. Sampai akhirnya keputusan dia pun, dia melanjutkan untuk sholat. Kemudian selesai dia salam, dia pun menghampiri ibunya. Kemudian ibunya pun marah besar karena sudah dipanggil berkali-kali. Jurej pun belum menjawab panggilan ibunya. Sampai saking emosinya, ibu Jurej mendoakan yang kurang baik. Karena emosinya kepada Jurej, ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan Jurej sampai dipermalukan oleh perempuan tunasusila. Doa seorang ibu, kita tahu kalau doa seorang ibu itu sangat hampir doa ibu itu diijabah, ya. Dan memang di kisah ini doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu berawal dari kisah saat Jurej di tempat ibadahnya, ada beberapa pemuda yang hasad kepada beliau. Saat melihat Jurej rajin ibadah, akhirnya pemuda yang hasad ini berkumpul, kemudian membuat strategi untuk merencanakan yang jahat kepada Jurej. Kemudian sepakatlah mereka memanggil perempuan yang paling cantik di negeri itu. Kemudian dipanggillah perempuan itu. Kemudian perempuan tersebut ditawari, kalau kamu bisa mengajak Jurej berzina, maka apapun yang kamu mau kita kasih. Perempuan tersebut senang, dan perempuan tersebut memang sering menggodai laki-laki dan berhasil karena mempunyai paras yang cantik. Nah, kemudian tibalah perempuan tersebut di depan tempat ibadah Jurej. Kemudian masuk. Ketika itu Jurej sedang ibadah, berzikir. Tiba-tiba Jurej pun kaget, ada yang masuk, seorang perempuan dengan pakaian yang kurang senonoh, ya. Kemudian menggoda beliau sampai akhirnya, tapi dengan imannya Jurej luar biasa, Jurej sama sekali tidak tertarik kepada perempuan tersebut. Sampai akhirnya Jurej pun marah dan mengusir perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut pun merasa terhina. Belum pernah saya menggoda seorang laki-laki, kemudian saya pun diusir seperti ini. Akhirnya perempuan tersebut pun melakukan fitnah, ya, yang luar biasa. Jadi perempuan tersebut keluar, kemudian bertemu dengan seorang pengembala, kemudian berzinah dengan pengembala tersebut sampai akhirnya hamil. Kemudian saat hamil, dia pun mendatangi pemuda yang pernah menyuruh dia dan mengatakan, ini saya telah buktikan, saya sudah berzinah dengan Jurej. Apa buktinya? Ini saya hamil. Wah, kemudian setelah itu pun Jurej didatangi oleh banyak orang. Sampai akhirnya Jurej ditarik keluar, dipanggil, sampai akhirnya disuruh mengaku padahal dia tidak pernah tertarik oleh perempuan tersebut. Sampai akhirnya tempat ibadahnya pun dihancurkan. Jurej pun dipermalukan. Sampai akhirnya dalam riwayat diceritakan bahwasanya Jurej pun diusir dari kampungnya. Luar biasa, dihinakan. Kemudian setelah itu terdengar bahwasannya Jurej mendengar berita bahwasanya perempuan yang pernah memfitnah dia itu telah melahirkan. Kemudian Jurej pun kembali ke kampungnya
sampai orang-orang pun kaget. Bukankah engkau sudah kita usir, wahai Jurayj? Pun datang ke kampungnya. Kemudian Jurayj pun mendatangi rumah si perempuan tersebut, dan orang-orang mengikuti Jurayj. Kemudian Jurayj pun menghampiri perempuan tersebut, dan benar perempuan tersebut sedang menggendong bayi. Bayinya sudah lahir. Sampai akhirnya bayinya digendong oleh Jurayj. Kemudian Jurayj pun mengatakan kepada orang banyak, dengarkanlah wahai penduduk, bahwasanya saya bukanlah ayah dari anak ini. Kemudian orang-orang pun melihat Jurayj di sana. Jurayj pun memencet perut si bayi dengan mengatakan, wahai bayi, coba katakan dengan jujur, siapakah ayah Anda? Masya Allah, dengan kehendak Allah ya yang sangat luar biasa, bayi tersebut pun berbicara dan menjawab, saya adalah anaknya pengembala, bukan anak Anda. Orang-orang pun kaget. Ini keajaiban yang luar biasa dari Allah, bayi berbicara. Sampai akhirnya orang pun setelah itu percaya bahwasanya bukanlah Jurayj pelakunya. Orang-orang semuanya minta maaf, wahai Jurayj, saya telah menzalimi kamu, menghancurkan tempat kamu. Apakah kamu mau kita bangunkan lagi tempat ibadah kamu dengan emas? Bahkan kalau kamu mau. Kata Jurayj, enggak usah, bangunkan seperti biasa saja. Saya tidak mau tempat ibadah yang mewah-mewah. Itu pembahasan kali ini adalah luar biasa ya, bahwasanya memang doa seorang ibu itu bisa dibilang sangat mustajab ya. Jadi dikabulkan oleh Allah dengan mudahnya. Oleh karena itu kita ya, kalau masih ada orang tuanya, maka kita harus berbuat baik. Jangan sampai orang tua kita tidak suka sama kita, kemudian mengucapkan hal yang tidak baik ya, waliyadzubillah. Karena Jurayj saja gitu kan, yang soleh dan melakukan hal yang kita bilang sepele ya, karena beliau juga sedang sholat gitu. Apalagi kita, mungkin kita ke orang tua pernah membentak atau yang lainnya atau lebih dari itu, maka mumpung orang tua kita masih ada, mari kita minta maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi dengan orang tua kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin.